Selamat datang di channel Jinet, channel pembelajaran matematika, fisika, Excel, dan makro. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang hukum Newton ketiga. Ini ada contoh ya. Jadi perhatikan seperti ini, jika ada benda suatu sistem ya, sistem seperti ini, di mana ini adalah suatu balok ya, atau beam. Nah, dan dia berputar di P, poros putarnya di P, dan dibebani benda 1 dan benda 2. Dan di sini ada tali yang menahan agar dia tidak berputar seperti ini ya. Di sini ada tali. Nah, poros putar ini fix ya, jadi dia tidak bergerak ke kanan dan ke kiri, jadi fix tempatnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, pada tali untuk menggantung benda pertama akan ada tegangan. Demikian juga di tegangan di benda kedua ya. Nah, untuk itu tali yang berikutnya yang ketiga di sini miring ya, akan ada tegangan juga. Seandainya T3 tidak ada, maka ini akan berputar seperti ini ya terus ya. Berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, kita lanjut. Nah, kalau kita perhatikan di sini poros, sebenarnya ini bentuk tumpuan ya. Tumpuan seperti ini, kalau kita perhatikan di tumpuan ini ada rodanya. Jadi artinya kalau seperti ini, dia sistem ini bisa berpindah ke kiri dan ke kanan. Nah, yang diharapkan bukan seperti ini ya. Nah, yang diharapkan itu adalah seperti ini nih. Jadi fix. Ibarat ayunan yang modelnya gini nih, fix. Jadi dia nggak akan berpindah ke kiri dan ke kanan. Ya, bentuk tumpuannya seperti ini ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kalau sistem seperti ini harus diberitahu sudut ini ya, sudut tali terhadap beamnya ya. Nah, lalu di sini ada panjangnya dari titik poros ke benda 1 itu sepanjang L1 dan ke benda 2 L2, jarak dari poros ke pangkal dari tali itu L3 ya. Nah, perlu kita ketahui kalau ini diberitahu setimbang artinya diam. Nah, ini berlaku sigma F sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Ya, sigma momen ini bisa juga sigma torsi ya, tapi kalau kita melihat dari dua dimensi ini sigma momen, lalu aksi sama dengan reaksi, tapi arah yang berlawanan ya. Nah, ini berlaku untuk semua benda, maksudnya di benda 1 kita tinjau berlaku ini, di benda 2 kita tinjau berlaku ini, di tali kita tinjau tali yang pertama berlaku ini, tali kedua, tali ketiga, dan di poros ini sendiri berlaku ini. Kalau bendanya diam atau sistemnya diam. Rangka pun demikian ya, beam ini pun gitu ya. Berlaku juga hukum kesetimbangan ini. Oke, baik, kita coba tinjau ya satu persatu. Nah, di sini kalau kita lihat M1 ini akan, karena dia massa ya, akan ada gaya berat ya, F1, di mana F1 besarnya M1 kali G. G ini gravitasi ya. Lalu karena benda ini diam, berarti ada yang menahan dia ya. Kalau yang menahan tidak ada, pasti benda ini akan jatuh ke bawah. Nah, karena kondisinya diam, maka ada gaya yang menahan. Nah, gaya yang menahan ini adalah tali. Sehingga karena dia diam, berarti pada tali ini T1 sama dengan F1 ya. Sama dengan M1G. Demikian juga kalau di benda kedua. Ya. Jadi T2 sama dengan M2 kali G. Ya, lalu di tali yang pertama nih, tali ini kan diam kan. Padahal di tali ini ada ini loh ya, ada dari M1 ya, ada M1 itu atau F1 ya ininya ya. Nah, karena tali ini diam, berarti ada gaya yang menahan tali. Nah, itu diberikan oleh si beam atau si rangka ini ya. Sehingga si tali ini ya bekerja tegangan T1 ya. Nah, demikian juga tali 2 bekerja tegangan F2 ya. Lalu kalau kita perhatikan beamnya ya, ini beam ini. Nah, untuk benda ini diam ya, berarti kalau kita perhatikan di sini ada gaya-gaya seperti ini ya. Berarti
Kalau tidak ada gaya lain yang bekerja, berarti ini akan jatuh ke bawah kan, ya. Dan dia mutar. Nah, berarti agar dia jatuh ke bawah, berarti ada yang menahan. Dan yang menahan itu di poros ini ya. Kalau seperti ini nih, yang menahan di sini nih. Kalau ininya roboh ya ini akan turun ke bawah. Nah, ada yang menahan dia. Nah, gaya FP ini sama dengan gaya vertikal ini tambah vertikal dan gaya ini yang vertikalnya. Jadi sini nanti ada gaya vertikal kalau kita arahkan arah vertikal ini ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan lagi ya, nih, kalau si T3 ini, si tegangan tali yang ketiga ini, kita uraikan dia terhadap arah vertikal dan arah horizontal, ada seperti ini nih ya. Sehingga kalau dari sini dilihat nih, FPY sama dengan T1 tambah T2 tambah T3Y. Lalu ada arah T3X. Ya. Nah, kalau seperti ini nih di BIM ini, kalau tidak ada arah yang atau gaya yang melawan T3X, maka benda ini akan bergerak ke kiri terus ya. Nah, di sini ada arah FPX yang untuk melawan T3X. Nah, besaran FPX ini sama dengan T3X. Kira-kira gitu ya. Nah, lalu kalau ini tegak lurus ya. Nah, ini jarak-jaraknya tadi seperti ini ya. Nah, di sini perlu kita ketahui kalau ini kita panjangkan, lalu kita tarik tegak lurus terhadap ini dan kita tarik dari P ya. Ini sebenarnya panjang ini adalah L3 aksen ya. Jadi L3 ini L3 aksennya, di mana besarnya ini adalah sinus theta adalah L3 aksen dibagi ini kan ya, atau dibagi L3. Sehingga L3 aksen ini sama dengan L3 sinus theta ya. Baik, kita lanjut. Bagaimana mencari hubungan gaya-gaya ya? Kita gunakan hukum kesetimbangan ini ya, hukum ini. Baik, kalau kita mencari berapa tegangan di T3, maka kita lihat nih, sigma momen di titik P ini, itu harus sama dengan 0, karena dia setimbang. Oke, kalau kita anggap putaran seperti ini yang positifnya misalnya, berarti yang berlawanan arahnya ya, berarti kita anggap nanti negatif. Jadi seperti ini misalnya contoh nih, T3 terhadap ini, dia kan mutarnya seperti ini ya. Nah, itu nanti kita anggap positif. Lalu T1 dan T2 kan terhadap P, dia putarannya seperti ini. Jadi harus dikurangi nanti ya. Sehingga seperti ini nih, kalau kita lihat nih ya, kita meninjau dari T3 ya, bukan dari X dan Y ini ya, T3. Nah, sigma momen di titik P ini, yang ini positifnya dulu kita lihat nih ya, berarti T3 kali L3 aksen ya, ini ya, dikurang ini T1 kali L1 dikurang T2 kali lengannya ini L2 ditambah FPX nih, ini ya bekerjanya di sini ya. Nah, cuma lengannya 0 ya, ditambah FPY ya, lengan gayanya juga 0, itu sama dengan 0. Ya, jadi sigma momen di titik P ini kita ambil arah begini ya, nah, ini sama dengan 0. Sehingga kalau dari sini nih, berarti T3 kali L3 aksen kurang T1 kali L1 kurang T2 kali L2 sama dengan 0 ya. Baik ya. Nah, dari sini bisa kita selesaikan menjadi ini ya. Ya, sekarang L3 aksennya kita masukkan L3 sinus theta ya. Sehingga hasilnya T3 sama dengan T1 L1 tambah T2 L2 per L3 sinus theta. Kita lanjut. Nah, gaya T3 juga bisa kita cari dengan model uraian dari T3Y dan T3X. Jadi kita nggak mengambil dari T3 sini ya. Jadi yang kita hitung ini. Oke. Jadi sigma momen di titik P sama dengan 0. Seperti ini nih. T3Y ini T3Y kali lengannya ini L3 tambah T3X yang ini nih. Lengannya 0 kurang T1 L1 kurang T2 L2 tambah FPX ini
kali 0 tambah FPY kali 0 sama dengan 0. Ya, oke. Sehingga hasilnya menjadi ini ya. Nah, kalau ini kita selesaikan berarti T3Y sama dengan ini per L3. Ya, T3Y sekarang kalau kita lihat di sini, ya T3Y-nya ini ya. Kalau ini sudut theta, berarti ini sudut theta ya. Perhatikan nih, ini sudut theta. Berarti T3Y sama dengan T3 sinus theta. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, kalau ini kita taruh ke bawah, jadi T3 sama dengan seperti ini nih. Jadi baik dengan cara ini maupun cara ini kan sama hasilnya ya. Nah, adik-adik tinggal ngelihat bentuk soalnya enakan diselesaikan dengan cara mengambil T3 ini atau mengambil uraian dari T3-nya. Oke, saya lanjut. Ya, ini contoh ya, seperti ini nih. Jadi contohnya nih. Contohnya, jadi bebannya yang pertama sih 250, lalu di sini T3 dan sudutnya 30 derajat. Lengan-lengannya ini nih jaraknya diberitahu, lalu porosnya di sini ya. Oke. Nanti di sini hitung T1, T2 dan T3. Lalu jika kawat T2 diputus, nah lalu ini nih. Oke. Sekarang kita coba selesaikan ya. Yang pertama nih ya. Tapi sebelumnya buat yang baru berkunjung ke sini, agar Anda subscribe dan buat semuanya like, share, dan komen video ini. Nah, kita dari A dulu ya. Hitung T1, T2, dan T3. Ya, oke. Coba kita perhatikan nih ya. Kita ambil M1-nya. M1 akan ada gaya tarik gravitasi ya. Gaya gravitasinya M1 kali G. Nah, karena M1 diam, berarti ada gaya yang menahan dia. Ini adalah gaya T1. Ya, tali menahan dia. Ya. Sehingga besar T1 sama dengan ya, M1 kali G sama dengan 200 Newton. Nah, ini hukum aksi reaksi sebenarnya deh ya. Jadi 200 Newton. Dengan cara yang sama, ya, T2 sama dengan 50 Newton. Ya, ya, 50 Newton dengan cara yang sama ya. Lalu, sekarang coba kita mau mencari T3 nih. Ya, T3 ini gaya-gaya di beam ini seperti ini ya. Nah, yang ini gayanya 200 Newton, ini 50 Newton. Oke, sekarang dari sini nih, kita mencari nih, seimbang momen di P sama dengan 0. Artinya nanti kita akan T3 kali jaraknya, ini harus tegak lurus ya jarak ini ya, dengan perpanjangan gaya ya, harus tegak lurus. Artinya kan kita harus mencari ini ya, kalau kita bergerak dari sini. Oke, lalu di sini kita perhatikan nih, ini L3 asen sama dengan L3 kali sinus theta. Jadi L3-nya ini 3 meter ya. L3 sinus theta nih. Ini sama dengan sinus 30, tetanya 30 ya. Jadi sinus 30 kan setengah. Berarti 3 kali setengah sama dengan 1,5 meter ya. Ini 1,5 meter nih. Oke, kita masuk ke sini. Nah, jadi T3 kali L3 aksen ya, kurang T1 kali L1, karena putarannya seperti ini putarannya ke sana, kita anggap positif. Yang ini putaran ke berlawan jarum jam dia negatif, dan yang ini juga berlawan jarum jam jadi negatif ya. T2 kali L2 sama dengan 0. Jadi di sini karena lengannya 0 saya nggak hitung lagi ya di P-nya ya. Oke, berarti T3 sama dengan nih, kita masukkan angka-angkanya ya. Hasilnya menjadi 150 T3. Jadi A kita udah dapat, T1-nya udah dapat, T2 udah dapat, T3 dapat ya. Ini dalam Newton ya, Dek ya. Ya. Oke, lanjut ke B ya. Jika kawat T2 diputus, berapa T3 sekarang katanya? Jadi misalnya ini diputus nih, T2 ini ya. Ya. Artinya ini kan menjadi nggak ada kan tegangan di sini kan. Ya. Oke. Ini ya. Putus, berarti ini sekarang nih. Berarti T3 sama dengan 200 kali 1 kali ini ya, 0 kali 0,5. Ya. Hasilnya 200 per
1,5 ini kan 3/2 ya, berarti 400 Newton per 3. Oke, lalu yang C. Jika T2 diputus tadi, lalu nih T3 juga diputus, ya. Kalau T2 diputus dan T3 diputus, tinggal berarti T1 kan, masa 1 ini. Nah, dia kan berputar kan, ya. Oke. Nah, di sini ditentukan besar dan arah torsi sistem tepat setelah kawat T3 diputus, ya. Oke. Jadi, kalau itu diputus, nah kita anggap nih, yang mau kita ambil positifnya gini ya. Ini asumsinya awal nih, asumsi awal ya. Nah, kalau di sini kan asumsi awalnya ini nih. Ini coba saya bikin asumsi awalnya begini nih. Perhatikan nih. T1 mutarnya gini ya. Kan benar ya. Berarti dia positif 200 kali 1 sama dengan 200 Newton meter ya. Oke. Nah, nilainya kan udah positif nih ya. Inilah torsinya ya. Torsinya ini, nah, putarannya seperti ini. Ya, jadi karena nilainya positif berarti asumsi awal, ini asumsi awalnya arah putarannya sana nih. Sudah sama nih. Kalau ini tadinya negatif, berarti putarannya berkebalikan. Ya. Jadi kalau kita asumsikan seperti ini tapi hasilnya negatif, artinya asumsi ini terbalik ya, harusnya seperti ini gitu. Ya. Oke, artinya karena dia udah 200 sudah dengan putaran seperti ini, berarti arahnya berlawanan jarum jam ya. Karena putaran seperti ini nih. Oke, besarnya 200 Newton meter. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih.